발걸음 끝에 날 네가 보여줘 그만 멈춘 시간 속 잠든 널 찾아가 아무리 말 Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan nama saya Oktavia Cynthia dari kelas 4 BGSDA 1 NIM 578. Di sini saya akan menerangkan hasil dari materi yang berbentuk PPT yang berjudul Model-model Pembelajaran SD. Bisa dilihat ya judulnya teman-teman. Nah, langsung saja ke penjelasannya. Slide pertama yaitu konsep dasar model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik atau learning style dan gaya mengajar guru atau teaching style. Yang keduanya disingkat menjadi SWOT atau Style of Learning and Teaching. Model pembelajaran mempunyai ciri khusus yang dapat tidak dimiliki oleh strategi, metode, ataupun prosedur. Ciri-ciri tersebut adalah 1. Rasional teoritis, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga yaitu tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai atau tercapai. Dan slide yang kedua yaitu tetap sini ya guys. Dan yang kedua yaitu model-model pembelajaran. Model dapat dijelaskan sebagai kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Adapun pengertian model tersebut adalah 1. Suatu tipe atau desain. 2. Suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses evaluasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati. Suatu sistem asumsi-asumsi data-data yang dicapai untuk menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Yang selanjutnya yaitu suatu desain yang disederhanakan dari suatu sistem kerja. Terdapat beberapa unsur di dalam model pembelajaran, di antaranya filosofi atau teori yang menjadi landasan atau ruh dari rumusan teoritis dan praktis sebuah metode pembelajaran. Yang kedua, rumusan teoritis metode pembelajaran. Yang ketiga, prosedur praktis penerapan metode pembelajaran mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Dan slide selanjutnya yaitu mengaktifkan siswa dalam pembelajaran agar pengalaman belajarnya lebih luas serta membuat pembelajaran lebih efektif dengan memfungsikan seluruh alat indera dalam pembelajaran seperti indera mata untuk melihat ke papan tulis atau jika guru menjelaskan, siswa harus mendengarkan. Yang selanjutnya yaitu adapun beberapa model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif di dalam kelas antara lain model pembelajaran kolaborasi atau collaboration learning, model pembelajaran individual atau individual learning, yang selanjutnya yaitu model pembelajaran teman sebaya atau peer learning, dan model pembelajaran sikap atau effective learning, dan model pembelajaran bermain atau game, model pembelajaran kelompok cooperative learning, model pembelajaran mandiri independent learning, dan model pembelajaran multimodal. Yaitu selanjutnya pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang mana merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Terdapat beberapa pendekatan belajar yang digunakan guru yaitu 1. Enquiry Discovery Learning. Secara umum, Enquiry Discovery Learning dapat dipahami sebagai belajar mencari dan menemukan sendiri. Yang kedua, Expository Learning. Guru dalam pendekatan ini menyajikan materi dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematis, dan lengkap, sehingga anak menyimak dan mencernanya secara tertib. Selanjutnya yaitu strategi mengajar. Metode mengajar adalah strategi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar mengajar tersebut. Dan pemilihan penentu metode mengajar yang tepat akan mendorong tujuan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tujuan belajar mengajar tertentu akan membutuhkan metode mengajar
tertentu pula. Diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran dapat pula diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Mengajar merupakan sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan mengajar tertentu. Metode pengajaran merupakan komponen proses belajar mengajar atau disingkat PBM yang banyak menentukan keberhasilan pengajaran. Guru harus dapat memilih, mengkombinasikan, serta mempraktekkan berbagai cara penyampaian bahan yang sesuai dengan situasi. Guru menggunakan metode mengajar tertentu yang bertujuan memberi kemudahan bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar. Terima kasih sudah mencapai slide terakhir. Demikian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.